Kemudian Ibu Ani terakhir begitu ya kalau kita berbicara terkait dengan, neraca perdagangan, kemudian juga, surplusnya, Mhm. kemudian kita, kaitkan lagi begitu dengan devisa negara kita, cadangan devisa kita yang, sebetulnya disebutkan juga begitu bahwa devisa hasil ekspor ini masih banyak yang tertahan atau berada di luar negeri dan BI juga kita ketahui bahwa telah membuat instrumen untuk menarik, kembali ke dalam negeri begitu ya. Tapi sejauh ini Anda melihatnya begitu untuk efektivitas dari, kebijakan ini seperti apa Bu Ani? Iya, Mbak Eva. Jadi mengenai devisa hasil ekspor menurut saya ini sesuatu yang penting ya, karena ini penting juga untuk menjaga volatilitas dari kurs kita. Mbak Eva juga catatkan tempo hari kita sudah hampir mendekati 16.000, kemudian sempat menguat di bawah 15.000. Sekarang sudah kembali naik menjadi di atas 15.000. Betul ya? Ya. Ini karena satu ada asumsi enggak, Gubernur, Central Bank-nya Amerika, The Fed, Powell kan sudah mengatakan masih akan kemungkinan menaikkan the Fed rate-nya. Mengapa? Karena ada bayang-bayang pertumbuhan ekonominya yang relatif bagus di Amerika itu akan menekan tingkat inflasi dari di sisi demand side-nya. Jadi ada kemungkinan inflasinya tidak turun tapi berhenti di situ atau mungkin naik. Sehingga mereka berpikir untuk menaikkan suku bunganya. Artinya kalau itu dilakukan kan kita pasti juga ada pengaruh terhadap capital outflow yang biasanya juga akan mempengaruhi dari kurs begitu. Nah, devisa hasil ekspor ini menjadi penting karena ini menjadi pasokan bagi falas di dalam negeri. BI sendiri kan kita sudah tahu ya sudah mengeluarkan dua peraturan tuh sudah rilis tentang pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah dan peraturan tentang devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Tetapi kemudian kan masih menunggu satu lagi nih perubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor yang infonya akan diselesaikan pada akhir Februari. Nah, kepastian hukum mengenai hal inilah pasti yang ditunggu. Karena kan ketika orang menyimpan falasnya di domestik akan berhitung bagaimana tingkat return-nya, Ya, kemudian mereka akan profitabilitas ya. memperoleh apa begitu. Begitu. Jadi ini yang akan nih. Jadi kepastian peraturan pemerintah ini harus segera. Kalau kan disampaikan katanya akhir Februari ya, akhir Februari akan dikeluarkan, maka betul akhir Februari sehingga peraturan BI dan peraturan pemerintahnya match sehingga dia memiliki devisa hasil ekspor itu betul-betul akan menyimpan di domestik. Walaupun saya berpikir ya sebetulnya adalah moral obligation ya untuk menyimpan di dalam negeri begitu ya untuk Mhm. ekspor dan mengapa? Kan mereka kan mendapat tambang dari dalam negeri Ya. Indonesia, Mhm. kemudian komoditas juga dari Indonesia ya masuk akal lah Mhm. mengembalikan apa namanya keuntungan yang didapat juga untuk Indonesia. Karena kalau falasnya stabil pasti eksportir juga diuntungkan dalam hal itu. Itu satu ya Mbak, tapi titip pesan Oke. ini Mbak, Mhm. mohon yang tadi neraca perdagangan mumpung Mhm. karena CNBC sedang bicara, Mhm. untuk betul-betul dimonitor Ya. karena data Januari ini akan menentukan pergerakan sampai akhir tahun dan Ya. titip pesan bagaimana impor kita dijaga, terutama impor kita dari China ya yang sudah Ya. 34% dan impor itu impor impor komoditas sehari-hari yang kita bisa produksi sendiri. Jadi domestic market bagaimana kita isi dengan domestic produksi Ya. produksi Mhm. domestik kita Mhm. sendiri. Mbak Iva terima kasih itu mungkin Oke. yang paling utama di dalam itu. Oke.